Perbedaan Tionghoa Indonesia, Chinese Malaysia, dan Chinese Singapura. Kembali ke channel Ozone Man. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Perbedaan Tionghoa Indonesia, Chinese Malaysia, dan Chinese Singapura. Sesuai dengan pengalaman saya bekerja di Malaysia dan pernah ke Singapura, saya melihat banyak perbedaan yang sangat mendasar dalam hal bahasa, budaya, dan kebiasaan antara Tionghoa Indonesia dengan Chinese Malaysia dan Chinese Singapura. Orang Tionghoa Indonesia biasanya tidak ingin dipanggil dengan sebutan Cina atau Chinese, sedangkan orang Chinese Malaysia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Orang-orang Indonesia menyebut diri sebagai Tionghoa, sedangkan orang Cina Malaysia menyebut diri sebagai Chinese. Jika Anda berkunjung ke Malaysia maupun Singapura, Anda akan dengan mudah menemukan toko-toko dengan nama Mandarin, dan tentu hal ini akan sangat-sangat jarang Anda temui di Indonesia. Anda juga akan menemukan orang-orang Chinese Malaysia yang komunikasi secara luas dengan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa Kanton, dan bahasa-bahasa daerah Tiongkok lainnya di Malaysia. Sebaliknya di Indonesia, orang-orang Tionghoa Indonesia kebanyakan tidak dapat berbahasa Mandarin. Sebaliknya rata-rata Tionghoa Indonesia pandai berbahasa daerah Indonesia. Seperti Tionghoa Jawa yang fasih berbahasa Jawa, Tionghoa Manado yang fasih berbahasa Manado, dan Tionghoa Jawa Barat yang fasih berbahasa Sunda. Dan berikut ini adalah video ketika saya pulang ke Indonesia. Ini adalah batas yang ada di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sedangkan Chinese Singapura rata-rata semua berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Meski sebagian besar masih bisa berbahasa Mandarin dengan logat yang khas. Dalam hal bahasa, Chinese Malaysia dan Chinese Singapura memiliki keunggulan karena rata-rata Chinese Malaysia dan Chinese Singapura dapat berbahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahkan bahasa Melayu. Itu sangat membantu dalam komunikasi mereka di luar negeri. Karena bahasa Inggris dan bahasa Mandarin adalah dua bahasa yang paling banyak dituturkan di dunia. Itu sebabnya cukup banyak Chinese Malaysia dan Chinese Singapura yang berkiprah dalam dunia entertain di Tiongkok maupun negara-negara barat. Contohnya JJ Lin, Michael Yeoh, James Wan, Hwang Minki, Nicholas Teo, Eric Mo, Aniu, Michael Wong, Stephanie Sun, dan banyak lagi. Jujur saja, jika kita hanya mengandalkan kemampuan berbahasa Indonesia, ya kita hanya dapat berprestasi di Indonesia, karena bahasa Indonesia hanya dituturkan di Indonesia. Coba Anda lihat dan perhatikan konten-konten berbahasa Inggris maupun Mandarin yang banyak dilihat di berbagai penjuru dunia. Sedangkan konten-konten berbahasa Indonesia kebanyakan hanya ditonton di Indonesia. Di Malaysia dan Singapura juga banyak terdapat orang-orang Tionghoa atau Chinese Malaysia dan Singapura sana yang berprofesi sebagai polisi, tentara, dan politisi. Berbanding terbalik di Indonesia, jarang terdapat orang Tionghoa yang berprofesi sebagai polisi, tentara, dan politisi. Jujur saja, sesuai dengan pengalaman saya di sana, ini pendapat saya. Chinese Malaysia maupun Singapura merasa lebih aman, merasa lebih menjadi bagian dari negara mereka. Karena apa? Karena di sana sangat jarang sebuah isu-isu mengangkat ras atau etnis yang menimbulkan kebencian maupun diskriminasi. Saya juga berharap, kita juga semua berharap negara kita akan menjadi negara yang maju, lebih baik, dan toleran. Terima kasih telah menonton video ini.